Badan Pusat Statistik mencatat selama bulan Maret hingga Mei 2024 Indonesia masuk musim panen raya gabah. Hal ini juga tercermin dengan diserapnya gabah kering panen sebanyak 30.000 ton per hari oleh Perum Bulog. Lantas sudah masuk musim panen raya, kenapa impor beras tetap jalan? Di sisi lain kebutuhan beras untuk program makan siang gratis Prabowo Gibran diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun. Oleh karena itu, apabila kebutuhan beras nasional bertambah tanpa diikuti peningkatan produksi, maka impor beras pun berpotensi meningkat. Untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual Dwi Andreas Santoso, pengamat pangan Institut Pertanian Bogor, sekaligus Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Selamat pagi Prof. Dwi. Ya, selamat pagi Mas. Ya, ini Perumbulok melaporkan beras impor tetap masuk nih Pak Prof. Meskipun kalau kita bicara mengenai panen sudah mulai terjadi sejak Maret hingga April dan seharusnya kita berpikir kalau udah panen raya kenapa harus impor. Nah, apa penyebabnya Indonesia masih harus impor nih Prof? Iya, sebenarnya untuk saat ini. Halo? Ya Prof, silakan Prof. Halo? Ya. Ya. Ya sebenarnya untuk saat ini tidak diperlukan ya impor ya. Dalam arti betul-betul pemerintah harus membatasi beras impor yang masuk. Karena apa? Karena panen raya. Kalau berdasarkan data tadi sudah disebutkan juga di bulan Maret kemarin kita panen gabah ya dalam bentuk gabah kering panen itu 6,15 juta ton. Ini panen yang sangat tinggi. Lalu di bulan April 8,55 juta ton di bulan April. Jadi dan bulan April ini itu lebih tinggi dibanding April tahun lalu. Nah, di bulan Mei ini masih akan ada panen kan di bulan Mei walaupun tidak setinggi bulan April ini. Sehingga 2 bulan ini paling tidak April ini merupakan puncak musim panen, seharusnya pemerintah menahan untuk melakukan impor. Harusnya demikian. Ya walaupun itu sudah diputuskan ya, keputusan impor tahun 2024 itu kan sudah diputuskan di Desember 2023 kan. Sebesar berapa? 2 juta ton. Dianggap impor 2 juta ton masih kurang, kemudian diputuskan lagi impor 1,6 juta ton. Sehingga total impor tahun 2024 sebesar 3,6 juta ton. Jadi ini yang seringkali kami minta pemerintah untuk lebih hati-hati. Karena apa? Karena akan berdampak ke petani kecil. Dengan menurunnya harga gabah kering panen di tingkat usaha tani. Kalau nanti impor stok nasional kita itu terlalu berlebihan. Jadi itu Mas. Prof, kalau kita bicara mengenai penyaluran beras impor ini, apakah memang terjadi akibat kondisi di lapangan? Kalau kita lihat di Jawa Tengah, banyak daerah yang merupakan sentra produksi padi terkendala akibat adanya banjir waktu itu. Kemudian kalau kita bicara mengenai pemerintah sendiri melalui Bappenas, mengatakan bahwasanya mereka ada kebijakan fleksibilitas harga padi per 3 April demi menjaga kestabilan harga di tingkat petani. Bagaimana kondisi ini, Prof? Ya sebenarnya enggak juga ya, faktor banjir memang berpengaruh, tapi pengaruhnya kan kecil kan, dan faktor banjir itu setiap tahun Mas, tidak hanya tahun ini saja kan, tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya juga ketika bulan Januari Februari ya banjir di beberapa tempat sudah barang tentu, tidak menyeluruh kan. Dan itu tidak terlalu signifikan terhadap produksi nasional. Produksi nasional itu mengikuti siklus yang berbeda kan. Produksi nasional kita itu mengikuti siklus fenomena iklim kan. Kalau tahun lalu karena kita mengalami El Nino yang menyebabkan musim penghujan itu bergeser kira-kira 1 bulan yang menyebabkan musim tanam oleh petani itu juga bergeser. Nah karena bergeser menyebabkan puncak panen raya itu bergeser. Kalau tahun lalu dan tahun sebelumnya itu puncak musim panen raya itu di bulan Maret, sekarang di bulan April jadi bergeser. Jadi bukan karena karena banjir kan, karena itu hal yang wajar saja karena tiap tahun juga akan mengalami hal yang seperti itu. Tapi yang paling penting adalah karena fenomena iklim yang ada. Apakah itu La Nina kan yang kemarau basah atau El Nino iklim kering berkepanjangan. Jadi 2 faktor tersebut yang paling berpengaruh Mas. Bukan karena banjir ataupun yang lainnya.
Ya walaupun kalau kita lihat dalam sejarah produksi kita selama 30 tahun terakhir, ada faktor kedua yang sangat penting juga serangan hama. Ini yang bisa menurunkan produksi secara tajam. Itu yang terjadi di tahun 2017 kan. Iklimnya normal-normal saja, tapi produksi drop 7,7%. Karena apa? Karena serangan hama. Jadi itu Mas. Oke, Prof, kalau kita bicara mengenai stok Bulog nih sebagai salah satu yang tertinggi kalau kita melakukan komparasi selama 4 tahun terakhir yaitu mencapai 1,63 juta ton. Apakah ini akan mencukupi, Prof, untuk mendukung salah satunya program bantuan pangan, program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan, serta program makan siang gratis yang mungkin di bulan Oktober setelah dilantik Pak Prabowo dan langsung gaspol akan diterapkan nih, Prof? Iya, sebenarnya kalau terkait dengan konsumsi kan stabil ya, konsumsi beras kita. Konsumsi beras kita itu kalau dari hasil kajian BPS sekitar 75 sampai ya maksimum 80 kilogram per kapita per tahun. Itu konsumsi ya, karena ada dua angka ya, yang satu adalah angka ketersediaan beras untuk konsumsi. Kalau angka ketersediaan beras untuk konsumsi itu sekitar 114 sampai 115 kg per kapita per tahun. Tapi kalau angka konsumsi beras yang real dikonsumsi itu sekitar 75 sampai 80 kg per tahun. Itu hasil kajian dari BPS. Nah, sehingga apapun programnya, katakanlah makan siang gratis, konsumsi kan akan tetap kan. Bukan karena ada makan siang gratis kemudian konsumsi meningkat, karena kan peralihan konsumsi yang sebelumnya ada di rumah tangga beralih di sekolahan kan, hanya seperti itu saja peralihan konsumsi tersebut. Nah, lalu terkait stok bulog sih sebenarnya aman-aman saja ya untuk berbagai program, baik nanti ada makan siang gratis ataupun program-program yang lainnya. Karena apa? Impor kali ini amat sangat tinggi Mas, 2 tahun terakhir. Tahun lalu itu impornya 3,036 juta ton. Total antara impor yang dilakukan pemerintah maupun yang dilakukan oleh swasta. Dan 3,06 juta ton tersebut merupakan impor terbesar sepanjang 25 tahun terakhir. Padahal penurunan produksinya hanya 0,44 juta ton kan. Impor 3,06 juta ton, penurunan produksi 0,44 juta ton. Sehingga kalau perhitungan saya sebenarnya stok beras nasional ini amat sangat berlebih. Lalu ditambah lagi tahun ini kita diputuskan impor 3,6 juta ton. Impor yang lebih tinggi lagi dibanding tahun lalu dan mencetak rekor lagi sepanjang 25 tahun terakhir ini. Jadi itu Mas. Nah, sudah barang tentu kami terus mewanti-wanti teman-teman di pemerintahan, di Bappenas terutama, mohon betul-betul diperhatikan kesejahteraan petani, mohon betul-betul diperhatikan tingkat harga di tingkat usaha tani. Karena apa? Karena kalau petani dengan harga jatuh karena impor yang besar-besaran, kemudian harga di tingkat usaha tani jatuh, petani malas tanam padi. Kalau petani malas tanam padi, produksi tahun 2024 akan turun. Ketika turun, maka impor semakin lama semakin besar. Ini problem yang harus kita tangani bersama, saya kira. Prof, kalau bicara mengenai peran pemerintah di sini untuk memastikan harga, Presiden Jokowi di 3 April tadi saya katakan sudah menetapkan kebijakan fleksibilitas harga pembelian. Kemudian juga kalau kita bicara mengenai HPP untuk gabah kering panen dipatok Rp5.000 di tingkat petani. Bagaimana Anda melihat hal ini sebagai salah satu solusi untuk win-win solution buat para petani yang juga mendapatkan keuntungan ketika harga beras naik, Prof? HPP Rp5.000 untuk gabah kering panen itu HPP keputusan HPP tahun lalu Mas. Jadi keputusan HPP tahun lalu itu di angka 5.000. Untuk tahun ini belum dikeluarkan. Kami sudah rapat sekitar 2 minggu yang lalu untuk memutuskan HPP yang baru. Dalam jangka dekat ini pasti HPP yang baru akan dikeluarkan. Sebelum HPP baru tersebut diputuskan, Badan Pangan Nasional sudah mengeluarkan relaksasi harga. Jadi relaksasi harga gabah kering panen itu 5.000 sampai 6.000. Lalu apakah relaksasi harga ini sudah berjalan? Sudah berjalan Mas. Kalau dari pengamatan kami ya, ini di jaringan tani kami, di data terakhir, ini data kemarin.
Data kemarin itu harga rata-rata gabah kering panen di tingkat usaha tani itu antara 5.700 sampai 6.200. Itu harga rata-rata. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sedikit lebih tinggi. Jadi harga gabah kering panen saat ini di tingkat usaha tani masih baik-baik saja. Nah, kemungkinan bulan depan ini harga akan meningkat. Jadi kalau misalnya pemerintah menetapkan dengan relaksasi harga sampai 6.000, nanti Bulog pun juga tidak akan mampu menyerap. Jadi saya pastikan harga gabah kering panen di bulan ini ya, mulai bulan ini nanti akhir bulan lah, minggu kedua, minggu ketiga itu akan sudah mulai meningkat di atas 6.000 lagi. Jadi Bulog juga tidak akan bisa menyerap, kan? Padahal harapan kita bersama bahwa stok yang ada di gudang Bulog itu sebagian besar stok yang diserap dari petani. Tapi kan pemerintah mengambil kebijakan lain karena stok yang terbesar di gudang Bulog stok dari impor. Bisa dibayangkan kalau 3,6 juta ton itu betul-betul akan diimpor semua masuk ke Indonesia, padahal gudang Bulog kan hanya 3 juta ton kapasitasnya. 3 juta ton itu kapasitas terpasang, yang realnya kurang dari itu kan. Jadi itu Mas yang merupakan problem kita bersama. Sudah barang tentu dengan stok yang memadai di Bulog ini relatif bagus untuk mengamankan harga di tingkat konsumen. Jadi itu Mas. Prof, kalau kita melihat kondisi alih fungsi lahan, kemudian juga pengaruh cuaca sangat berperan terhadap produksi beras lokal. Sementara di tahun 2024 ini pemerintah berikutnya akan menerapkan makan siang gratis yang kebutuhannya cukup besar. Nah, apakah pemerintah perlu melakukan diversifikasi pangan sehingga tidak hanya bergantung pada beras dan akibatnya terjadi impor, Prof? Itu sebenarnya yang sering kami sarankan. Dalam arti program diversifikasi pangan sampai detik ini, itu program yang hanya wacana dan jargon semata. Diversifikasi pangan bukan kali ini saja, Mas. Diversifikasi pangan ini sudah sekitar 30 tahun yang lalu juga sudah dimulai. Retorika terkait diversifikasi pangan. Tapi apa yang terjadi kita lihat bersama. Hampir seluruh masyarakat Indonesia sekarang konsumsi utamanya adalah beras, kan? Itu. Lalu kemudian diversifikasi apakah terjadi? Terjadi, Mas. Tapi ini amat sangat disayangkan, kan? Peralihan beras ke gandum. Ini yang amat sangat disayangkan terjadi di Indonesia. Berapa peralihan tersebut? Kalau tahun 70-an gandum masuk ke Indonesia itu kira-kira akhir tahun 60-an. Sebagai program bantuan pangan dari pemerintah Amerika Serikat. Lalu kemudian tahun 70-an proporsi gandum sebagai pangan pokok kita itu hanya sekitar 4%, Mas. Tapi tahun 2010 sudah melonjak ke 18,6%. Tahun 2022 sudah 28%. Nanti ketika 100 tahun Indonesia merdeka, saya khawatir konsumsi gandum kita sudah mencapai 50% atau mendekati 50%. Dan kalau ini terjadi, kita masuk ambang bahaya. Kenapa saya sebut ambang bahaya? 100% gandum harus kita penuhi dari impor. Jadi ini, lalu apakah diversifikasi pangan yang harapan kita bersama, masyarakat beralih kembali ke pangan-pangan lokal, apakah terjadi? Tidak. Ini jawabannya. Kalaupun terjadi itu teramat kecil. Yang justru kenyataan yang ada terus mengalami penurunan konsumsi pangan-pangan lokal di masyarakat kita. Nah, sehingga seharusnya program makan siang gratis ini dikemas demikian rupa sehingga bisa mendorong upaya diversifikasi pangan. Karena program makan gratis kan uangnya dari pemerintah. Pemerintah bisa menetapkan kira-kira apa yang perlu yang akan dikonsumsi oleh pelajar katakanlah. Untuk program makan siang gratis tersebut. Nah, jadi itu di beberapa negara itu dilakukan. Misalnya di Jepang ada school feeding program. School feeding program ini makanannya bisa dikemas sesuai dengan budaya lokal, kan? Sehingga di situ bisa dimasukkan unsur-unsur pangan lokal kembali ke di dalam program diversifikasi tersebut. Bukan, kalau akan bahaya kalau program diversifikasi ini balik lagi ke beras.
Beras semakin lama masyarakat kita ketergantungan terhadap beras semakin tinggi, lalu menggeser pangan-pangan lokal, plus yang tadi saya sampaikan, beras pun perlahan-lahan tergeser oleh gandum. Kenapa beras tergeser oleh gandum? Selama 10 tahun terakhir ini, Mas, produksi padi kita itu turun rata-rata 1% per tahun, bisa dibayangkan, selama pemerintah saat ini. Sehingga stok beras kita semakin lama pasti akan semakin menurun. Nah, kenapa ketika produksi kita turun 1% tiap tahun selama 10 tahun ini, konsumsi masyarakat cukup-cukup saja tergantikan oleh bahan makanan berbahan baku gandum. Ini masalahnya. Sebagai contoh saja ya, konsumsi salah satu mie instan di Indonesia ya, itu tahun lalu, Mas, peningkatannya itu tahun 2021, data yang saya ada kan, 2021 peningkatannya itu 4,9%. Peningkatan tahunannya 4,9%, pertumbuhan penduduk 1,1%. Hampir 5 kali lipat pertumbuhan konsumsi mie instan dibanding dengan pertumbuhan penduduk. Bisa dibayangkan kalau ini terjadi. Ya, baik. Jadi itu, Mas. Baik, Prof. Terima kasih Prof. Dwi untuk perbincangan yang menarik pagi hari ini. Salam sehat selalu, Prof.